Hai, jumpa lagi dengan saya Rian, teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita jumpa di podcast Noviantas Tales yang membahas kisah-kisah kiriman daripada subscriber saya. Tanpa berpanjang-panjang, mari kita mulai ceritanya. Tapi tentunya setelah pesan-pesan berikut mau lewat. Teman-teman, sebelum kita mulai, saya disclaimer dulu bahwa nama tempat dan nama orang disamarkan untuk menjaga kerahasiaan pribadi dari para pengirim cerita. Sore itu, langit mulai menguning. Angin membawa suara burung-burung pulang ke sarang, dan aroma tanah basah perlahan naik ke udara. Di sebuah desa kecil yang masih banyak ditumbuhi hutan bambu, seorang perempuan muda bernama Lulu sedang duduk di teras rumah bersama suaminya, Randy. Mereka baru saja hendak menyiapkan makan malam saat terdengar suara gaduh dari arah jalan besar. Teriakan warga, suara motor lalu lalang, dan kabar mengagetkan, sebuah mobil tertabrak kereta api di perlintasan yang hanya berjarak 2 km dari rumah mereka. Kejadian itu terjadi sekitar pukul 17.30. Lulu dan Randy yang penasaran ikut pergi ke tempat kejadian. Jalur tercepat menuju TKP adalah jalan setapak yang melewati hutan bambu. Saat itu hawa sore terasa berat, namun tak ada kejadian ganjil saat mereka lewat di hutan bambu. Sesampainya di lokasi, warga sudah berkerumun, polisi datang, dan serpihan mobil berserakan. Tak lama suara azan maghrib terdengar dari kejauhan. Lulu menggambit lengan Randy dan berkata, "Ayo pulang, nggak enak rasanya di sini." Mereka kembali menyusuri hutan bambu. Namun di tengah jalan, saat langit makin gelap dan suara jangkrik mulai menggema, Lulu melihat sesuatu. Sosok hitam berdiri diam di balik rumpun bambu. Bayangannya tinggi, tanpa wajah, hanya berdiri di sana. Dia menjerit pelan, menutup matanya dan berkata pada Randy, "Cepat, gas motor kamu." Setibanya di rumah, Lulu tampak masih syok, tapi keadaan makin janggal. 3 jam kemudian, Lulu duduk diam di ruang tengah, tersenyum aneh. Tatapannya kosong, lalu dia tertawa kecil, berubah menjadi tangisan, lalu tertawa lagi, lebih keras, matanya terbelalak, dan tubuhnya mengejang. Keluarganya panik, mereka memanggil ustadz dari musola terdekat. Ruqyah dilakukan hingga pukul 1 malam dini hari. Lulu sadar, tapi keesokan paginya ia kembali menjerit, menangis tanpa sebab, berbicara dengan suara laki-laki. Ini terus berulang hingga pagi hari. Lalu datanglah seorang yang disebut ahli spiritual, Pak Dondi. Bersama dia datang 2 orang lainnya, satu lebih tua dengan mata tajam dan suara berat, disebut sebagai guru. Dan satu lagi murid muda yang pendiam. Mereka tampak seperti ulama berjubah bersorban, berpeci. Mulutnya mengutip qomat kamit berdoa. Tapi sejak awal hawa mereka tidak menyenangkan. Guru Pak Dondi mengatakan bahwa ada satu jin jantan yang jatuh cinta pada Lulu. Jin itu tidak mau pergi, jadi harus dipaksa keluar. Mereka minta sesajen kopi pahit, kopi manis, rokok kretek, air, kembang. Setelah ritual itu, Lulu sembuh, tapi cuma 1 hari. Besoknya kesurupan lagi. Kali ini mereka bilang jin yang kemarin datang membawa rombongan. Butuh dupa, kemenyan, dan parfum khusus yang bisa memikat jin agar tunduk. Harganya Rp300.000. Keluarga Lulu setuju dan Lulu sembuh lagi. Tapi pola ini terus berulang, sembuh 2 hari, kambuh lagi. Setiap kali syarat makin berat. Dalam 2 bulan, keluarga Lulu sudah mengeluarkan Rp6 juta. Puncaknya, suatu pagi, Lulu menghilang. Setelah dicari warga, ia ditemukan berdiri di tepi jembatan kereta api yang tinggi, menghadap ke sungai deras di bawahnya. Wajahnya kosong, dia seperti orang yang tidak sadar. Seorang warga berteriak mencoba mendekat, tapi Lulu loncat.
Tubuhnya menghantam air lalu tenggelam. Orang-orang menjerit. Tapi kuasa Tuhan, Lulu ditemukan selamat hanya lecet kecil. Sejak itu, sebagian keluarga mulai curiga pada Pak Dondi. Namun orang tua Lulu masih percaya, apalagi saat Pak Dondi bilang, ini puncaknya, Lulu harus dimandikan. Tapi bukan mandi biasa. Ini mandi spiritual. Mereka setuju. Dan di sebuah ruangan, Lulu dimandikan tanpa selai benang pun oleh Pak Dondi dan gurunya. Ritual ini disebut pembersihan total. Setelah itu, Lulu dibungkus dengan kain kafan, lengkap dengan tulisan-tulisan Arab yang bukan dari ayat suci Al-Quran. Lulu meraung kesakitan, lalu pingsan. Biaya ritual itu 5 juta rupiah. Keluarga Lulu mulai keberatan, mereka minta waktu untuk mencari uang. Saat itulah mertua Lulu turun tangan. Setelah mendengar semua kejadian, mereka menyimpulkan satu hal, Pak Dondi adalah dukun. Tidak ada syariat Islam yang mengizinkan pengobatan seperti itu. Maka keluarga Lulu akhirnya mencari bantuan ke sebuah pondok pesantren besar di kota. Lulu dibawa ke sana dan langsung diruqyah oleh para ustadz. Yang mengejutkan, saat ruqyah, jin di tubuh Lulu menangis dan mengaku bahwa dia bukan jin yang dilihat Lulu di hutan bambu. Dia adalah jin peliharaan Pak Dondi yang dikirim untuk menempel di tubuh Lulu agar keluarganya terus datang dan membayar. Lulu akhirnya menginap di pesantren selama 1 bulan dan alhamdulillah dia sembuh total. Pak Dondi dan 2 rekannya tidak pernah muncul lagi. Kabarnya mereka meninggalkan desa itu. Namun kisah ini belum berakhir. 2 bulan setelah Lulu sembuh, suatu malam rumahnya mendadak bau busuk. Bau yang menusuk seperti bangkai dan belerang. Semua penghuni rumah muntah, bahkan Lulu dan suaminya muntah darah. Keluarga langsung menghubungi pesantren. Malam itu juga ruqyah massal dilakukan di rumah tersebut. Tahlilan, pengajian, dan doa berlangsung hingga larut malam. Akhirnya, bau busuk hilang. Rumah kembali tenang. Sudah 2 tahun berlalu, dan Lulu sehat seperti dulu. Namun sampai hari ini, nama Pak Dondi dan gurunya tidak pernah terdengar lagi. Ada kabar bahwa mereka pindah ke daerah lain. Mungkin mencari korban baru. Dan jika kamu merasa pernah mendengar nama mereka, mungkin kamulah target mereka berikutnya. Dan kalau suatu hari ada orang asing datang ke rumahmu, mengaku ustadz, meminta kopi, dupa, dan kemenyan, pastikan mereka bukan jelmaan iblis berkedok suci. Nah teman-teman, saya ingin resume ya, sarikan kembali garis besarnya. Sebenarnya pada saat dari story-nya, sebenarnya pada saat dia kesurupan pertama kali, saat dia melihat sosok hitam besar di hutan bambu saat dia pulang maghrib itu, dan dia diobati, itu sudah selesai. Sudah jin yang hitam besar itu di hutan bambu itu udah keluar dari badannya yang nempel. Tapi kemudian diisi lagi sama Ustadz Dondi tadi, yang mengaku Ustadz itu ya, dukun bersorban itu menaruh lagi jinnya. Makanya pada saat dia berdiri di atas jembatan kereta, menyebur ke dalam sungai, dan kemudian selamat di ruqyah, yang nangis itu adalah jin dari milik dari si dukun bersorban tadi. Ya teman-teman, jadi pesan saya gini, kalau misalnya ada keluarga, teman, kerabat kita yang kesurupan, itu sebaiknya diruqyah memang ke tempat yang benar-benar meruqyah dengan syariat agama Islam ya. Nah, jadi jangan sembarangan pergi ke yang disebut orang pintar gitu ya, yang padahal mereka dukun bersorban. Hati-hati. Kita nggak sembuh, kalaupun kita sembuh, ujung-ujungnya kita dikuras sampai habis. Contohnya tadi kan cerita ini gimana? Pertama 300.000, kemudian berapa? 5 juta ya, kemudian 6 juta ya, dan seterusnya sampai uang kita habis dan mungkin pinjam kiri kanan untuk kesembuhan. Padahal semua itu mereka mengerjain kita. Jadi hati-hati. Kalau ya lebih baik kita
supaya kita nggak dihinggapi jin, ya kita menjalankan syariat agama, rajin beribadah, membaca Al-Quran. Mungkin itu lebih baik yang bisa melindungi kita dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang goib atau sihir yang dikirim orang. Oke teman-teman, sekian sudah podcast saya kali ini. Semoga cerita tadi bisa menambah wawasan, bisa menambah pengalaman juga terkait dengan ruqyah, terkait dengan jin yang nempel ya. Nah, sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk subscribe channel saya, Novansa Tales. Berikan komen, share, dan like. Nanti kita jumpa lagi di podcast berikutnya dengan cerita yang berbeda. Salam.